Bertemu kembali dengan saya di sini. Saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai langkah-langkah untuk menyusun proposal penelitian. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan tonton video-video saya sebelumnya agar bisa mengetahui prosesnya dari awal. Oke, langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai latar belakang masalah, bagaimana menyusun latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, di sini kita masuk di definisi istilah. Definisi istilah. Jadi definisi istilah dalam bahasa lain ada yang menyebut juga dengan istilah isu-isu penelitian. Jadi hal-hal apa saja, poin-poin penting apa saja yang kemudian dibahas dalam penelitian ini yang akan dilakukan. Oke, dalam tema yang sedang kita contohkan yaitu mengenai tradisinya bis ke kiai. Jadi di sini paling tidak ada beberapa hal yang harus dijelaskan gitu ya. Yang pertama, tradisi, kemudian tradisi, kemudian nyabis ya, nyabis, kemudian kiai, kemudian santri, kemudian pondok pesantren. Nah, di sini teman-teman menjelaskan secara teoritis ya. Jadi biasanya kalau saya memberikan saran itu di setiap definisi istilah itu ada paling tidak ada dua penjelasan. Artinya kalau kemudian itu dinarasikan menjadi dua paragraf. Paragraf pertama itu menjelaskan mengenai tradisi itu apa. Jadi tradisi itu apa sesuai dengan literatur-literatur yang menjelaskan. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya teman-teman menyebutkan tradisi ya, tradisi yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu jadi paragraf pertama teman-teman menjelaskan tradisi itu apa gitu ya, berangkat dari literatur dan sumber-sumber bacaan yang menjelaskan mengenai tradisi. Nah, selanjutnya di paragraf kedua teman-teman memfokuskan menjelaskan bahwa tradisi yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu tradisi nyabis. Sama, nanti nyabis juga begitu, nyabis ini apa gitu ya secara literatur, kemudian dijelaskan nyabis yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu nyabis yang dilakukan oleh itu ya, atau nyabis ke kiai. Tuh, kemudian kiai juga sama. Jadi kiai itu apa gitu kan dalam konteks pengertian secara umum. Kemudian kiai yang dimasukkan di sini adalah kiai siapa gitu kan, atau kiai pondok mana. Begitupun santri dan pondok pesantren sama. Ini yang harus kemudian dijelaskan. Saya dalam beberapa penulisan yang lain memang lebih dikenal isu-isu penelitian, atau bahkan dalam beberapa proposal penelitian yang lain malah tidak ada itu ya. Jadi tidak menggunakan definisi istilah. Selanjutnya ada kajian pustaka. Kajian pustaka di sini ada dua, yaitu studi terdahulu dan kajian teori. Apa itu studi terdahulu?
di studi terdahulu ini adalah penelitian-penelitian, jadi hasil-hasil penelitian yang secara isu, secara tema, secara fokus, bahkan secara metodologis itu bisa dikatakan hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh teman-teman. Fungsi dari teman-teman menjabarkan studi terdahulu di sini adalah untuk menunjukkan letak perbedaan dan kekhasan dari penelitian yang akan dilakukan, sehingga tidak muncul asumsi bahwa penelitian yang dilakukan teman-teman ini adalah penelitian yang sifatnya mengulang gitu ya, atau dikatakan plagiasi terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada ya. Jadi atau ada istilah yang populer ya di kalangan dunia penelitian itu. Istilah populer itu adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah ini saya kira juga tidak harus seperti itu ya, tidak harus seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita mencari atau kemudian apa yang harus disampaikan dalam studi terdahulu? Yang pertama yang harus menjadi catatan utama adalah cari yang temanya sama. Ini yang pertama. Temanya apa? Tradisinya bis. Maka teman-teman harus mencari penelitian, hasil-hasil penelitian yang juga meneliti mengenai tradisi nyabis atau tradisi sowan atau ziarah ke kiai. Itu. Kemudian yang kedua, cari yang pembahasannya berkaitan dengan kiai. Jadi cari yang juga membahas itu ya, yang juga membahas mengenai kiai, santri, atau pondok pesantren. Nah, ini juga penting. Sehingga nanti menuliskan studi terdahulu itu dimulai dari yang temanya sama. Kemudian cari yang membahas mengenai kiai, santri, atau pondok pesantren. Ini biasanya saya meminta ke teman-teman itu ya, yang kalau dia belajar ke saya studi terdahulu itu saya minta mencari minimal 10 dari jurnal-jurnal nasional itu kan, atau dari skripsi-skripsi boleh minimal 10, dan paling tidak yang itu penelitian yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Artinya penelitiannya yang masih sangat update ya, artinya belum lama dilakukan, sehingga itu cukup menarik untuk kemudian kita telaah bersama, kemudian untuk mampu menunjukkan distingsi ya, perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan kita lakukan. Itu berkenaan dengan studi terdahulu. Dan harus pula diingat bahwa studi terdahulu di sini bukan hanya sekedar ditempelkan ya, hanya sekedar buat pajangan, jadi dimunculkan saja gitu. Studi terdahulu A sampai J gitu ya, 10. Atau kalau enggak langsung dibuat dalam bentuk tabel persamaan dan perbedaan gitu. Tidak. Jadi studi terdahulu di sini juga punya fungsi sebagai sumber referensi yang bisa teman-teman ambil. Contoh semisal dalam beberapa teori itu ya, teorinya kok sama gitu yang digunakan. Teman-teman boleh kemudian mengutip teori yang ada di dalam studi terdahulu tersebut menjadi untuk dituliskan di proposal teman-teman, dengan syarat, dengan catatan bahwa
menuliskan sumber kutipannya nanti juga harus dari penulis yang teman-teman kutip. Artinya ya orang yang menulis itu di studi terdahulu yang teman-teman kutip. Jangan yang dikutip eh, orang yang menulis di studi terdahulu itu mengutip dari mana terus itu yang teman-teman kutip, itu tidak boleh. Itu ya. Jadi tetap harus mengutip atau dibahasakan gitu ya. Jadi semisal dia ngutip dari buku, tulis saja. Misal penulis bukunya siapa, Max Weber gitu. Menurut Max Weber sebagaimana yang disebutkan oleh itu kan Adam Alice itu kan selaku uh, peneliti yang penelitiannya teman-teman ambil untuk dijadikan studi pendahuluan atau studi terdahulu. Nah, kira-kira seperti itu teknis untuk mengutipnya. Artinya yang harus dipahami oleh teman-teman bahwa studi terdahulu itu bukan hanya sekedar ya ditempelkan biar orang baca, oh ini loh persamaan dan perbedaan, oh ini loh penelitian kita beda gitu. Tidak hanya sekedar itu. Jadi banyak manfaatnya. Bahkan di beberapa perguruan tinggi itu studi terdahulu dimunculkannya justru di latar belakang gitu ya. Ada itu soal teknis saja dan soal pembeda aja. Jadi masing-masing perguruan tinggi kan punya aturan yang bervariasi ya, berbeda-beda. Kemudian ada kajian teori. Nah, kajian teori ini lebih pada teori yang kemudian kita gunakan dalam penelitian kita. Teman-teman harus paham dulu teori itu apa gitu ya. Silakan baca-baca, banyak kok bukunya. Teori itu apa? Fungsi teori itu apa? Kemudian teori dalam sebuah penelitian itu digunakan untuk apa, diposisikan seperti apa. Nah, itu banyak. Secara singkat, teori itu adalah alat bantu ya, alat bantu bagi peneliti untuk bisa kemudian memahami apa yang akan diteliti. Oke. Jadi banyak sekali itu kan, banyak sekali. Nah, teori ini juga harus disesuaikan. Misal ketika di awal, nah ini ya, misal bagaimana tradisi, jadi ini menggambarkan nantinya tradisinya bis itu seperti apa, prosesnya bagaimana, bentuknya gimana, kemudian nilai-nilai. Nah, kita ingin mengetahui nilai-nilai itu ya, artinya alasan ya, kita ingin mengetahui alasan santri itu nyabis sowan ke kiai itu. Maka ini bisa banyak hal itu ya yang bisa kita gunakan teorinya. Kita bisa pakai pendekatannya Max Weber mengenai tindakan sosial, artinya motif ya, berbicara motif atau nyabis itu masuk tindakan sosial apa dalam 4 kategori tindakan sosial menurut Max Weber. Itu juga bisa, tinggal disesuaikan saja teman-teman arah risetnya kemana. Bisa juga memakai studinya atau teorinya teori konstruksi sosial Peter Berger. Apabila teman-teman ingin mengetahui itu kan mengenai studi makna ya, jadi pemahaman santri mengenai nyabis itu apa gitu ya. Gitu. Teman-teman juga bisa pakai pendekatannya si Bourdieu mengenai habitus dan sebagainya ya. Banyak hal itu ya, banyak teori yang bisa digunakan. Intinya teori itu fungsinya adalah alat bantu teman-teman untuk bisa memahami satu penelitian ya, jadi disesuaikan dan harus banyak-banyak belajar mengenai teori, fungsi teori dalam sebuah penelitian itu apa. Oke ya, saya kira sampai di sini dulu. Jadi itu tadi mengenai definisi istilah dan kajian pustaka. Nah, ini beberapa
penjelasan mengenai poin-poin tersebut, dan ini semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang sedang menyusun proposal penelitian. Sampai di sini dulu saya sampaikan terima kasih. Apabila ada yang kurang jelas silakan langsung bertanya di kolom komentar. Saya akhiri dan selalu bahagia untuk kita semua.